لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun anshan, jalla 'anil ashbahi wal andadi, wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi, la tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswiri. Wa sallallahu wa sallama ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ulil fadli wa ra'is sadidi, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fikha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-babul 'ashir fi istiwa'illahi 'ala arsyih. Al-istiwa'u fil lughah yutlaqu 'ala ma'anin taduru 'ala al-kamali wal intihai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a al-huda. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimakumullah, kita wajib menjadikan kajian-kajian ilmiah kita itu lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dan kemudian meniatkan raf'ul jahl dari diri kita, dan semoga bisa juga menghilangkan kejahilan dari diri orang lain setelah kita. Terlebih yang kita pelajari ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah yang seharusnya dianut, diterapkan dan direalisasikan oleh seluruh muslim. Bab-bab dalam kitab ini adalah bab-bab yang penting yang kemudian sudah terpicu atau telah terpicu khilafiyah di antara ahli qiblah, khilafiyah yang tidak semestinya terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala meniscayakan itu akan terjadi pada waktunya. Masalah-masalah berkaitan dengan jihad, istiwa, ulunya Allah Ta'ala, itu masalah yang klasik, artinya sudah berlarut. Tetapi dengan berlarutnya ahlul bid'ah tidak merujuk kepada ahlus sunnah, dan sebagian ahlus sunnah tetap disakiti baik secara maknawi maupun secara hissi dengan adanya khilafiyah semacam ini. Dan mempelajari hal-hal semacam ini, ikhwah, adalah jihad fil ilm. Jadi bukan sembarang kita itu hanya ingin berselisih, bukan, ikhwan. Tapi kita mempelajari ini adalah mempelajari hukum dan agama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan seperti itu. Dan jangan niatkan kita ingin semata-mata membantah kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan. Ketika memang ada konteks dan nuansa untuk menjabarkan kebenaran dan membantah kebatilan, maka lakukan. Tapi pada dasarnya akar kita bukan membantah, melainkan akar kita adalah bertauhid dan mentaksil ilm, memahaminya, menerapkannya, dan kemudian menyerukan orang-orang kepada kebenaran. Masalah istiwa ini mungkin sampai antum wafat, khilafiyah terhadapnya itu tidak akan berakhir, mungkin. Tetapi yang juga tidak akan berakhir insyaallah pahala antum berjihad menuntut ilmu itu. Ya, antum datang pagi-pagi ke majelis ilmu
biiznillah, maka semoga ini jihad antum dan juga jihad kita semua insyaallah. Sebagaimana dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, siapa yang keluar menuju ilmu maka dia fi sabilillah hatta yarji', di jalan Allah sampai dia pulang. Meskipun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, tetapi secara makna semoga Allah Ta'ala perkenankan itu untuk kita. Maka masalah istiwa alal arsy ini bukan semata-mata kita itu betul-betul pengen melawan semata, bukan, tetapi mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa taala atas arsy, menancapkan ilmu tersebut pada qalbu kita sehingga iman kita semakin tebal, kuat hingga istiqamah, thabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit. Apa itu al-qaul ats-tsabit? La ilaha illallah. Dan kita mengimani seluruh sifat Allah, dan diantaranya istiwa, sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu masuk ke dalam dhim atau modal untuk la ilaha illallahnya kita. Jadi belajar akidah ini supaya semakin teguh dan kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Ta'ala teguhkan kita fil hayati dunya, di kehidupan dunia, dan juga di kehidupan akhirat mulai dari barzakh. Ya, yang mengerikannya kemudian wa yudhillullahu adh-dhalimin. Orang-orang yang zalim itu Allah Ta'ala sesatkan. Sebagian tafsir mengatakan maksudnya Allah sesatkan, Allah Ta'ala sulitkan dia untuk mengucapkan yang benar ketika terjadi fitnah kubur padanya. Yaitu dikatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ternyata selama di dunia dia menyimpangkan ayat-ayat Allah, maka dia sulit untuk menjawab Allah. Na'udzubillah. Maka kita harus kembali back to salaf dalam masalah ini. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin terangkum di qalbu antum materi-materi yang ditahqiq oleh ulama salaf dan para pengikutnya, maka insyaallah semakin tebal keimanan antum, dan semoga Allah jaga kita semua di dunia dan juga di akhirat. Nah, begitu ya kawan. Maka nasihati untuk siapapun dari kita ahlus sunnah salafiyin, ya siapapun muslim lah pokoknya, jangan jadikan ilmu ini modal untuk semata-mata membantah, ya, tapi bekali diri kita dulu gitu loh. Ada sesi untuk membantah jika pun memang itu benar, kita berhak untuk membantah sesuatu, tapi pelajari dulu materinya betul-betul, ya. Dan ini kita masih dalam materi basic, ya. Ini nasihat buat Anda. Dan juga antum tidak disebabkan Anda melihat ada antum yang berdebat, enggak. Ini memang Anda ingin aja memberikan nasihat untuk diri Anda dan juga antum dalam hal ini. Tadi dikatakan al-babul 'ashir fi istiwa'illahi 'ala 'arsyih, berkaitan dengan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Makna istiwa secara lughah itu apa? Al-istiwa'u fil lughati yutlaqu ala ma'anin taduru ala al-kamali wal intiha. Istiwa dari segi bahasa itu dimutlakan untuk makna-makna yang berkisar di masalah kesempurnaan dan pengakhiran segala hal gitu loh. Itu dari segi bahasa. Ya, dari segi bahasa. Itu perlu diingat, al-kamalnya ya diingat ini. Baik, coba istamir. Ahsanallahu ilaikum. Waqal wa qad warada fil Qur'ani ala thalathati wujuh. Al-awwal mutlaq ka qawlihi ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa, ay kamal. Ay kamul. Wa thani wa muqayyad bi ila ka qawlihi ta'ala thumma stawa ila as-sama'i, ay qasada bi iradatin tammah. Al-thalith wa muqayyad bi ala ka qawlihi ta'ala litastawu ala zuhurih, wa ma'nahu hina idzin al-'ulu wal istiqrar. Baik, ahsan. Istiwa secara lugah tadi apa? Taduru ma'anihi ala apa? Yaitu al-kamal wal intiha. Sebagian dari kita menafsirkan atau menerjemahkan al-istiwa yaitu bersemayam. Ala kulli hal. Ada sifat istiwa, ada sifat ulu.
Pertanyaan Anda, mana yang lebih umum, istiwa atau ulu? Istiwa, ulu. Ulu meninggi, ketinggian, sifat ketinggian. Istiwa juga bermakna ulu juga ketinggian. Tapi mana yang lebih khusus? Untuk sifat Allah mana lebih khusus, istiwa atau ulu? Yang lebih khusus istiwa. Yang lebih umum ulu. Karena ayat-ayat menunjukkan itu. Allah Ta'ala disebut alin ala arsyih enggak? Meninggi di atas arsy? Iya. Allah Ta'ala disebut mustawin ala arsy enggak? Iya, beristiwa di atas arsy. Tapi disebut enggak Allah Ta'ala alin ala kulli syai', yaitu ya'lu ala kulli syai', yaitu meninggi di atas segala sesuatu, maha tinggi, mutlak. Di atas segala sesuatu, benar enggak? Betul enggak? Betul. Ya. Tapi ketika disebut istiwa itu hanya dimutlakkan pada arsy. Ngerti enggak, ikhwan? Bisa lihat Allah Ta'ala beristiwa di atas manusia, enggak? Enggak kan? Tapi Allah Ta'ala meninggi di atas seluruh manusia. Benar enggak? Benar. Jadi ulu itu lebih umum daripada istiwa. Gimana? Paham enggak? Ya begitu. Ya. Oleh karena itu sebagian ahlul bid'ah mereka mengikrarkan sifat ulu secara makna dan sambil menafikan sifat istiwa. Ya. Gitu. Bahkan Allah Ta'ala tidak sebut istawa ala samawat. Tidak. Allah Ta'ala istawa ala al-arsh. Maka yang tepat antum jangan katakan Allah Ta'ala bersemayam di atas langit. Tidak. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsh. Karena dari menunjukkan istawa itu biasanya ala al-arsh. Loh, terus gimana Ustadz kalau misalnya mastawa ila sama? Paham gak? Bukankah itu beristiwa di atas langit? Nanti ada penjabarannya. Nanti insyaallah. Nanti. Di buku antum ada. Ya. Gitu ya. Jadi ketika disebut Allah Ta'ala beristiwa atau disebut bahasa kita bersemayam, maka katakan bersemayam di atas arsy. Tapi kalau dikatakan Allah Ta'ala di atas segalanya, betul enggak? Betul, karena ini ulu. Ya, ketika ulu itu lebih umum. Ya, fahami baik-baik ikhwan. Oke, jadi istiwa betul, istiwa itu mengandung makna ulu, betul. Sahih. Tetapi ulu itu lebih umum dibandingkan lafal istiwa. Ya. Kalau seseorang berada di atas kendaraannya, misalnya antum naik onta, antum sedang beristiwa di atas onta enggak itu di situ? Dan ini kita enggak mengkiaskan Allah dengan makhluknya, enggak dari segi bahasa. Antum sedang beristiwa enggak di atas onta antum? Betul. Meninggi di atas onta antum? Di bawah onta apa? Padang pasir. Apakah antum sedang beristiwa di atas padang pasir? Enggak. Tapi antum meninggi di atas padang pasir enggak? Iya betul. Itu bedanya. Ya. Dan dengan permisalan bahasa ini kita tetap mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala ba'inun an khalqi, terpisah dari makhluknya. Allah tidak masuk ke makhluknya, tidak di dalam makhluknya, atau tidak di bawah makhluknya, tidak. Oke? Allah di atas seluruh makhluknya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad warada fil Qur'ani ala thalathati wujuh. Tersebutkan lafal atau kosakata istawa dengan derivasi dari istawa dalam Al-Quran ada 3 wujuh. 3 wujuh di sini bukan 3 tempat, tetapi 3 model. Ya, 3 model. 3 sisi gitu ya. Jadi bukan, karena ada lagi ayat-ayat lain yang disebutkan sini, masih ada lagi. Yang pertama istawa dengan kemutlakannya. Maksudnya mutlak apa? Mujarrad an harfil jar. Oke? Apa arti mujarrad? Itu terlepas dari huruf jar. Dia hanya fi'il selesai. Fi'il selesai. Fi'il fa'il khalas.
Tidak ada tambahan huruf jar ila, ala atau apa gitu, enggak. Oke. Yang kedua, dia muqayyad dengan huruf jar, dan yang ketiga pun begitu. Tetapi yang kedua muqayyad bi harfi jar apa? Ila. Berarti istawa ila, gitu kan? Yang ketiga muqayyad dengan harf jar ala, berarti istawa ala. Oke, itu yang kita bahas. Gimana? Ngerti? Jadi ada berapa? Ada 3 sisi disebutkan dalam Al-Quran pembahasan istawa dan pemutlakannya. Yang pertama istawa dengan mutlak, istiwa mutlak. Artinya apa istiwa mutlak itu? Yaitu tidak disandingkan dengan huruf jar. Ya. Entah itu ila, ala, enggak ada. Langsung istawa. Contohnya apa? Ka qaulihi ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa, ay kamula. Ketika sudah besar dan istawa, yaitu sempurna. Makanya secara bahasa makna istiwa apa tadi? Maknanya tadi adalah kamal wal intiha. Ya, udah mencapai titik akhir atau sempurna, itu istawa maknanya. Tapi di Al-Quran di surat Al-Qasas 14 ini, apakah ayat ini sedang menceritakan fa'ilnya itu Allah? Bukan. Balagha asyuddahu kok sampai ke usianya gitu? Enggak. Istawa di sini bukan menceritakan tentang Allah Ta'ala. Kalau kita katakan istawa ta'amu, makanan sudah siap. Artinya gitu, istawa ta'am. Makanan udah sempurna nih gitu. Ya, gitu ya. Itu ketika apa? Ketika istawa tanpa adanya ikatan huruf jar atau sandingan huruf jar. Pahami baik-baik itu. Yang nanti kemudian di dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat Allah. Ya, Allah beri sifat, di antara sifat Allah yang mulia istiwa sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Tapi istiwa di sini istiwa yang muqayyad dengan huruf jar yang menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Yang kedua, muqayyadun bi ila, istiwanya muqayyad dengan harfu jar ila. Seperti firman Allah Ta'ala, thumma stawa ila sama. Ini kita pernah bahas di tafsir Jalalain. Ingat tak? Hah? Enggak ingat kan? Bagus. Enggak ingat itu berarti tanda-tanda antum masih berpikir, tapi gagal akhirnya enggak ingat. Ya, sama aja. Istawa ila ditafsirkan di sini qasada bi iradatin tammah. Dan tafsiran seperti ini yang diikuti juga oleh Jalaluddin Al-Mahalli atau Suyuti dalam tafsir Al-Jain, ya, dan juga ini tafsiran sebagian dari Asy'ariyah. Loh, kok gitu? Masa istawa makanya qasada? Ya, sebentar. Ini istawa ila. Penafsiran ini juga yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi apa makna tsumma stawa ila sama? Coba kelengkapan ayatnya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa? Bumi seluruhnya. Kemudian istawa ila sama, menuju ke langit. Qasada ila sama, qasada bi iradatin tammah ila sama. Baik. Iskal di sini. Ya. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 11 juga disebutkan thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah Ta'ala menuju ke langit dan langit tersebut adalah asap atau kabut. Ya, maka istawa ila dalam Al-Quran ada 2 ayat, di surat Al-Baqarah dan di surat ada apa tadi? Di apa? Fussilat, bukan Al-Fussilat. Ayat 11. Maka sebagian ulama mengatakan istawa ila di sini maknanya qasada ila samai bi iradatin jazimatin tammatin gitu. Ya.
Kenapa? Karena secara lafal dia muta'addi dengan ila. Oke? Ketika muta'addi dengan ila, beda nggak dengan ala? Ila dengan ala beda nggak, ikhwan? Beda ya, beda. Ila itu seperti menunjukkan adanya intihaul ghayah, yaitu akhir dari tujuan, ya enggak? Tapi ala menunjukkan ulu, di atas. Oke. Ketika itu disandingkan dengan ila, maka ya mencakup makna yang biasanya kalau fi'il disandingkan dengan ila pakai gimana? Ya gitu. Menuju, gitu kan? Ya. Maka makna istawa ila sama yaitu qasada ila sama ala wajhin kamil, menuju ke langit dengan sifat yang sempurna. Sampai sini gimana? Paham? Itu pendapat pertama, ikhwan, dan itu yang tulis oleh Syekh Utsaimin di sini. Kalau misalnya istawa, Anda teruskan pendapat pertama ini. Istawa ila sama. Kenapa kok antum enggak menafsirkan istawa ila sama itu meninggi di atas langit? Karena kalau misalnya kita bilang istawa ila sama itu artinya meninggi di atas langit atau istiwa bersemayam di atas langit, maka konsekuensinya adalah tergambar bahwasanya Allah Ta'ala itu sebelumnya di bawah langit, kemudian naik ke atas. Paham? Sehingga tidak berada di dalam makhluknya sendiri dong kok gitu. Gitu ya. Tergambar seperti itu. Maka kita tidak mengatakan Allah menciptakan, ini pertama, Allah menciptakan langit untuk kalian wahai manusia, kemudian Allah Ta'ala meninggi di atas langit. Gimana? Berarti kan tadinya Allah Ta'ala ada di dalam alam, kemudian lagi menciptakan bumi, kemudian kembali meninggi di atas arsy atau di atas langit gitu. Kata mereka begitu. Ya, gimana? Kalau terbaik kayak gitu kita nggak membayangkan seperti itu, maka kita tafsirkan ini qasada ila as-sama ala wajhin kamil, yaitu menuju ke langit dengan cara yang sempurna, dengan kaifiyah yang Allah Ta'ala, yang hanya Allah Ta'ala gitu. Nah itu tidak melazimkan Allah di dalam makhluknya gitu. Ya walaupun pandangan ini kemudian alasan ini juga akan dikritisi lagi gitu loh, nggak ada habisnya. Tapi maksud dari yang mengikuti tafsiran ini adalah yaitu untuk menafikan tasbihnya Allah dengan makhluk, dan juga untuk mensucikan Allah dari penempatan di dalam makhluk. Gimana? Faham gak ikhwan? Paham gak? Agak bingung juga. Coba itu di belakang tuh ada tembok, ya bisa jedotin lah sedikit lah, ya. Gimana tuh mengenal nih? Paham nggak? Gini, ada langsung aja. Istawa yang muqayyad dengan lafal ila, harf jar ila. Thumma istawa ila sama. Apa sih artinya? Gitu ya. Ya kita langsung pecah aja, itu maknanya dua ulama atau dua pihak berbeda, dan dua pihak ini ahlus sunnah dua-duanya. Ibnu Katsir lebih condong maknanya istawa ila sama, yaitu qasada ila as-sama ala wajhin kamil, menuju ke langit dengan cara yang sempurna. Sementara Ibnu Jarir At-Tabari dan juga ulama lainnya mengatakan enggak, istawa ila sama ini maknanya sama dengan istawa ala, yaitu ala sama. Gimana? Meninggi di atas langit. Gimana? Gampang kan? Dah ya, gitu aja lah kalau gitu ya. Antar apa? Enggak ngerti terus dijerotin enggak mau ya. Ya. Jadi istawa ila di surat Al-Baqarah dan di surat Fussilat 11. Tsumma istawa ila sama itu apa artinya? Antum ditanya ya, ikhwan. Ya, kadang ditanya untuk apa? Supaya menyerang antum, supaya bersyubhat. Oh,
Istawa ila artinya apa? Taib, antum bilang ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka punya dua pandangan mengenai ini. Oh khilafiyah dong di antara ulama sunnah. Iya. Loh kok bisa khilafiyah? Karena pemahaman bahasa. Bukan karena ahlus sunnah menginginkan khilafiyah, bukan. Ya sebagaimana masalah saq. Ya yauma yakshafu an saqi wa yud'auna. Tahu kan surat apa tuh? Surat apa itu lebih? Yauma yukshafu an saq, antum ini melantarkan Al-Qur'an antum ini. Surat Al-Qalam. Ya, saq itu kan betis. Sebagian ulama sunnah mengatakan saq artinya betis, maka Allah memiliki betis. Sebagian menafsirkan ini tafsir Ibnu Abbas artinya adalah hari yang sulit. Ungkapan akan hari yang sulit. Khilaf di antara ulama tentang ini, ya. Baik. Tapi khilaf ini khilaf yang sa'ir. Kenapa? Karena keduanya ada pemaknaan bahasanya memang, bukan takwil. Gitu ya. Maka istawa ila sama, qasada ila sama ala wajhin kamil alladhi yaliqu bi jalalihi. Menuju ke langit. Karena kata mereka, kata pendapat pertama, karena kalau misalnya kita katakan Allah menciptakan bumi buat manusia, kemudian Allah meninggi di atas langit, itu kan tergambarnya gimana gitu loh, terfahaminya gimana. Jadi setelah menciptakan bumi, Allah kemudian naik meninggi ke atas langit gitu. Tapi juga bisa dibantah lah, sampean juga bilang kayak gitu, tsumma qasada ila sama, berarti apa? Menuju ke langit juga gitu kan ya. Nah ini makanya khilafiyah yang nggak bisa berhenti. Ya, dua-dua pihak ini sama-sama ahlu sunnah yang menginginkan tidak adanya tasbih dan tidak adanya tajsim atau bersatunya Allah dengan makhluknya. Tidak, mereka tidak menginginkan itu. Ya. Pendapat kedua Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan istawa ila sama maknanya istawa ala sama, yaitu meninggi atau beristiwa bersemayam di atas langit. Ya. Karena hal inilah pada asalnya makna istawa dengan harfu jar, bermakna ala. Itu jadi antum tuturkan begitu ya kawan. Kalau misal ada orang yang pengen memojokkan antum mungkin, terus gimana penafsiran antum tentang tsumma istawa ila sama? Ya, antum bilang Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan istawa ila maknanya sama dengan istawa ala. Dan ini ana hanya mengikuti pendapat ulama yang mengikuti salaf. Udah selesai kan? Kelas. Dah itu aja hujah antum. Enggak usah belepotan kemudian apa? Nanti di antum akan diserang dan dipojokkan sampai antum menghadirkan suatu perkataan yang lazimul qaulnya antum itu tajsim. Oh, kalau misalnya kayak gitu berarti habis dari menciptakan bumi Allah Ta'ala naik dong ke langit, kemudian berarti Allah di bawah langit dong gitu kan. Paham enggak? Kan bumi ini kan di kolong langit. Maka antum cukup bilang Allah menciptakan bumi ini tidak seperti yang antum gambarkan. Emang kayak manusia nyiptain bola bekel kemudian enggak. Ya, bahkan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta ini 7 hari misalnya, itu jangan antum kira 7 hari tersebut kemudian Allah sibuk dengannya. Sibuk selama 7 hari ciptain langit, bumi dan seterusnya. Enggak sibuk, maksudnya enggak sibuk. Allah tidak tersibukkan, walam ya'ya bi khalqihin. Allah tidak letih dengan penciptaan tersebut dan tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Jadi Allah Ta'ala, jadi ini khilafiyah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi berarti kalau antum menafsirkan istawa ini tanggapan. Kalau antum menafsirkan istawa ila itu maknanya qasada ila sama dong antum dengan Asy'ariyah. Ya akhi, ini bukan masalah sama dengan Asy'ariyah atau tidak. Kalau di kalangan Asy'ariyah mereka tafsirannya juga ada Ahlus Sunnah yang menafsirkan hal yang sama dan itu valid dari segi bahasa, maka enggak masalah. Jadi enggak serta-merta kalau misalnya dia Asy'ariyah kita Ahlus Sunnah harus cari jalan lain. Yang penting minta dulu kalau emang itu benar ya udah benar ya khalas kita katakan itu benar sahih. Paham enggak di sini maksud ana? Begitu ya kawan. Dan ini bukan takwil sama sekali. Bukan takwil. Ya. Baik. Jadi itu tadi yang kedua. Apa? Istawa muqayyad dengan ila.
Hafalin. Yang ketiga istawa muqayyad dengan harfu jar apa? Ala. Ini khalas, ma fi iskal. Khalas, ma fi iskal kecuali Mu'awwilah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, pokoknya umumnya cabang-cabang Jahmiyah. Muskilahnya di mereka ini. Di awal dari Mu'tazilah terutama istawa ala, maka ditafsirkan istaula ala, yaitu menguasai di atas. Ya. Yang sahih adalah itu tidak sahih. Yang sahih itu adalah tidak sahih. Muqayyad bi'ala ka qawlihi ta'ala litastawu ala zuhurih. Ya, litastawu ala zuhurih. Itu di surah apa tuh? Az-Zukhruf ayat 13. Sahih enggak tuh? Az-Zukhruf ayat 13. 12 apa 13? 13. 13. Ayat 12-nya wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Yaitu Allah Ta'ala menjadikan antum fulk buat antum. Fulk apa fulk? Fulk fil bahr. Fulk. Enggak tahu. Fulk itu adalah kapal, layaran, ya. Kemudian an'am, kalau an'am enggak tahu tak lempar parfum loh. Ya, binatang ternak. Ya. Manusia kira-kira kalau ngendarain itu ada di bawahnya atau di atasnya? Ya di atasnya telah. Masa di bawah tenggelam dong. Ya. Nah, ma tarkabun. Yang kalian tarkabun. Apa tarkabun? Kendarai. Litastawu ala zuhurihi. Yang kalian apa? Beristiwa di atas punggung-punggungnya. Paham di sini? Itu untuk manusia tergambar jelas, ya. Baik. Kemudian maknanya apa? Hina idzin barulah maknanya sih kata Syekh Utsaimin al-ulu wal istiqrar. Ya, meninggi dan menetap. Tapi menetap dengan sifat ketinggian. Oke? Dan surat Az-Zukhruf 12:13 ini menceritakan tentang makhluk, ya, bukan tentang Allah. Tetapi Syekh Utsaimin sengaja menyebutkan ini. Padahal bisa saja istawa ala arsh, ayat-ayat menunjukkan istiwanya Allah Ta'ala ala arsh. Tapi beliau sengaja menyebutkan ini. Supaya tergambar di manusia kalau makhluk aja itu bisa ada sifat istiwa ala syai' gitu loh. Tapi tetap ketika kita menetapkan sifat istiwa Allah Ta'ala ala arsh, kita katakan istiwanya Allah itu sesuai dengan keagungannya. Jangan digambarkan serupa dengan cara istiwanya manusia di atas ba'ir atau di atas an'am. Iya Pak, paham nggak sini? Paham? Tapi pertanyaannya, istiwa secara lughah itu kembali maknanya ke apa? Al-kamal wal intiha. Kemudian dalam Al-Quran ada 3 model penuturan tentang istiwa. Imma dia yang pertama istiwa secara apa? Mutlak atau mujarad dari harful jar. Contohnya apa? Walamma balagha asyuddahu istawa. Kemudian yang kedua istawa yang ditakyid dengan ila. Dan ini ada 2 pemahaman Ahlus Sunnah mengenainya. Imma maknanya yaitu qasada ila samai ala wajhin kamil. Imma maknanya ya sama seperti nanti yang ketiga yaitu ala sama. Yang ketiga istawa dengan apa? Takyid dengan apa? Huruf jar ala. Kalau ini khalas, ma fi iskal di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya ala istaqarra. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala fastiwa'ullahi ala arsyihi ma'nahu uluwuhu wastiqraruhu alaihi. Uluwan wastiqraran yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ومن أدلة السنة توقفنا فاستواء الله على عرشه معناه
uluwuhu wa istiqraruhu alaihi. Maka istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy maknanya adalah ketinggiannya dan menetapnya Allah Ta'ala di atasnya. Maka boleh kemudian kalau antum bilang Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, orang-orang enggak paham makna istiwa, enggak? Enggak. Ya, orang apa itu beristiwa? Ya kalau sama karena Ahlus Sunnah wal Jamaah udah maklum maksudnya antum apa. Tapi antum terjemahkan gimana? Sesuai dengan tafsir dari istiwa di atas arsy, yaitu ulu atau istiqrar. Makanya Anda seringkali menyatakan Allah Ta'ala meninggi di atas arsy. Boleh enggak Anda bilang Allah Ta'ala meninggi di atas langit? Boleh? Boleh enggak, ikhwan? Meninggi di atas langit boleh enggak? Ulu, meninggi, alin. Ya itu boleh. Ya. Dan kita bilang istiqrar yaitu menetap di atas arsy. Itu seperti itu, boleh antum katakan begitu. Ya boleh juga kemudian antum bilang sesuai dengan yang kebanyakan kita yaitu bersemayam di atas arsy, karena bersemayam maknanya duduk. Tapi sebagian ada ulama yang menyatakan bahwa saya di antara makna istawa konsekuensinya qa'ada yaitu duduk, tetapi kita tidak perlu mempopulerkan pendapat yang ini. Tapi lebih populernya adalah maknanya istawa yaitu ala wastaqarra. Uluwan wa istiqraran yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Kenapa ada takyid seperti ini? Agar tidak terjadi apa? Tasbih. Yaitu kemahatinggian Allah dan menetapnya Allah di atas arsy dengan sesuai dengan apa? Keagungan Allah dan kemahabesaran Allah. Agar tidak terjadi tasbih atau tamthil atau takyif, maka diblokir oleh Ahlus Sunnah akan jalur ini. Atau kita bilang sesuai dengan keagungan Allah. Dah, diam, enggak usah antum bayang-bayangkan karena enggak bakal nyampe benak antum. Ya, zat Allah tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Pertama karena apa? Kita belum pernah melihat Allah, dan semoga suatu saat Allah izinkan kita untuk melihatnya di surga nanti insyaallah. Ya. Dan juga yang kedua, antum enggak dapat kabar dari Rasulullah SAW akan bagaimana tata caranya, ya kan? Maka udah enggak usah. Dan yang ketiga, tidak ada yang semisal Allah, sehingga kalaupun antum melogikakan, logika antum itu hanyalah logika duniawi yang belajar dari kenyataan-kenyataan yang antum saksikan, lihat, dengar, rasakan di dunia. Maka enggak bisa antum kemudian melazimkan apa yang antum lihat di dunia ini adalah seperti itulah Allah Ta'ala. Itu tasbih namanya, dan itu kekufuran bisa-bisa. Gitu. Maka ketika memang dikatakan litastawu ala zuhurihi, seseorang beristiwa di atas punggung ontaknya, jangan antum seperti itulah istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy. Enggak seperti itu. Yang pasti enggak seperti itu, karena laisa kamitslihi syai'. Dan hal tersebut termasuk syai'. Allah tidak seperti syai' tersebut. Makanya kita blokir. Bi jalalihi wa 'azamatihi. Uskut antum. Dah. Keagungan Allah Ta'ala dan kemahabesaran Allah Ta'ala itu terlalu agung dan terlalu besar untuk antum fikirkan bagaimananya. Dan antum jangan menyibukkan di situ khalas, karena sibukkan amal aja dah. Wa huwa min sifatihil fi'liyati, dan istiwa tersebut termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang fi'liyah. Jadi ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu berarti apa? Sifat yang la yanfakku 'anillah, enggak bakal terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dan walillahil mathalul a'la, dan juga laisa kamitslihi syai'. Contohnya Allah Ta'ala memiliki tangan, taib. Sifat dzatiyah bukan? Sifat dzatiyah dan tidak akan terlepas, selalu ada pada Allah, selalu ada pada Allah. Oke? Tapi kalau sifat fi'liyah itu terserah Allah Ta'ala. Karena apa? Bedanya sifat dzatiyah itu diantara definisinya adalah sifat yang tidak akan la yanfaku 'anillah, tidak akan terlepas dari Allah Ta'ala, selalu ada pada Allah. Kemudian sifat fi'liyah adalah sifat yang bergantung, sifat Allah yang bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Faham? Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berbuat seperti itu. Sekarang istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy, itu kehendak siapa? Allah. Terserah Allah. Ya, mau Allah beristiwa di atas arsy, mau Allah kemudian
menciptakan makhluk lain yang lebih besar di atas arsy, terserah Allah Ta'ala. Oke? Jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ya. Paham frame-nya di sini enggak? Kalau Anda contohkan lain nih misalnya, dan semoga contoh ini bukan untuk merumitkan antum, tapi untuk apa? Untuk membuat antum semakin paham sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Baik. Di antara sifat dzatiyah Allah adalah rahmat. Dan di antara sifat fi'liyah Allah Ta'ala adalah rahmat juga. Loh, gimana? Nah, ayo, gimana ikhwan? Ya jangan dibayangin, dipikirin aja, dipikirin. Di antara sifat dzatiyah Allah rahmat, dan di antara sifat fi'liyah Allah rahmat juga. Jadi Allah memiliki sifat rahmat sahih? Sahih. Allah merahmati seluruh manusia dan binatang kan ya? Oke. Itu menunjukkan Allah Ta'ala di antara sifat dzatiyahnya adalah maha merahmati yang selalu ada pada Allah. Selalu ada pada Allah, tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Dari segi apa? Dari segi dzatiyahnya selalu ada pada Allah. Tapi dari segi merahmatinya, berbuat merahmatinya, maka itu terserah Allah Ta'ala mau merahmati siapa yang dia rahmati dan kapan dan apa yang dia. Paham nggak? Contoh majelis ilmu, dengan izin Allah Ta'ala Allah akan merahmati orang-orang yang ada di majelis ilmu, ya nggak? Terserah Allah nggak mau merahmati dia? Terserah Allah. Maka yang dari sisi ini rahmat ini sifat apa? Fi'liyah. Tapi dari sisi Allah Ta'ala selalu ada padanya rahmat, selalu ada padanya sifat rahmat. Itu dari sisi apa? Sifat dzatiyah. Gimana? Ghadab fi'liyah. Apakah selalu Allah Ta'ala selalu tersifati dengan ghadab? Maka tidak ada di antara nama Allah ghadib, tidak ada. Tapi ada nggak di antara nama Allah Rahim, Rahman? Karena selalu Allah tersifati dengannya. Gimana? Paham nggak sih? Gitu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu sifat fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Terserah Allah nggak? Kalau Allah nggak mau menentukan dirinya turun, ya mungkin nggak, terserah Allah. Tapi Rasul mengabarkan itu, maka kita imani gitu loh. Ya, sifat nuzulnya terserah Allah. Nah, karena itu terserah Allah, antum jangan ngatur-ngatur dengan logika antum. Oh, bukan Allah yang turun. Oh, bukan Allah yang marah. Oh, bukan. Ngapain antum atur-atur gitu kan? Ya, gimana? Paham? Gitu. Istiwa Allah Ta'ala di atas arsy itu terserah Allah apa terserah antum? Hah? Terserah Allah apa terserah antum? Terserah Allah lah. Ya. Kemudian jangan antum otak-atik kemudian dalil-dalil itu. Enggak, Allah enggak beristiwa di atas arsy dengan logika terserah antum. Gitu. Makanya kalau kita ngobrol sama orang seperti ini udah terserah antum deh, kelas. Gitu, terserah antum. Ya. Begitu. Ya, paham antum? Wa huwa min sifatihi al-fi'liyati allati dalla 'alaiha al-kitab wa sunnatu wal ijma'u. Dan kemudian beliau menyetir dalil-dalil di antaranya famin adillatil kitab qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, tadi baru kita bicarakan Ar-Rahman. Berarti menunjukkan konsekuensi lazimnya apa? Sifat rahmah. Ya. Antum pernah lihat ada sedikit di luar pelajaran, tapi ana masih ingat waktu itu. Di daerah Kalibata waktu ana masih bujang sebagaimana sebagian dari orang-orang yang hadir di majelis ini. Waktu itu ana masih bujang, ya. Ada sebuah tempat sampah. Tempat sampah itu apa ya? Tempat pengumpulan sampah, apa namanya? TPS ya. Tempat pembuangan sampah gitu loh ya. Tapi nanti akan diangkut ke Bantar Gebang lagi gitu. Itu bau banget di sana. Nah, waktu itu hujan. Ana berteduh di sebuah pos di situ dan ana mendengar suara kucing. Ya, anak kucing maksudnya, anak kucing. Gitu. Ya Allah. Siang gitu. Nah, hujan reda. Terdengar suara anak kucing. Ternyata itu suara anak kucing yang kehujanan dan dibuang. Kan biasanya orang-orang kan buang anak kucing ya. Buangnya tuh di tempat-tempat sampah gitu kan ya, TPS gitu kan. Nah, anak tuh
sampai sekarang hati anak tuh merinding gitu. Kalau ada bulunya mungkin merinding gitu. Maksudnya ini anak kucing, binatang tanpa induk, dan anak paling benci orang yang membuang dan memisahkan kucing dari induknya. Paling benci anak. Dengan alasan ini anak ini akan menyusahin, paling benci anak seperti itu, memisahkan anak kucing dari induknya dengan alasan itu. Anaknya dibuang ke tempat sampah, induknya tetap dipelihara di rumahnya. Ini zalim. Dan dikhawatirkan di akhirat dituntut itu yang seperti itu. Na'udzubillah. Nah, itu dalam keadaan basah kuyup tuh. Bayangin ikhwan, antum kalau masih bayi umur 5 bulan, 3 bulan, antum ditinggal, ditelantarkan, kehujanan, gimana coba rasanya ikhwan? Gimana rasanya? Ya, makanya benci banget tuh orang-orang seperti itu. Ya. Khawatirnya kalau misalnya kayak gitu, doa anak laknat orang, khawatir anak melaknat orang-orang seperti itu. Tak khawatirnya, sebagai sih tidak. Nah, kemudian apa yang anda lakukan ya kawan? Anak kan mau ngapain ini? Anak mau diapain gitu loh? Ya, langsung anda cari dan nggak jauh dari situ sekitar 10 meter ada sebuah kardus mie biasa. Yang anda tahu di dalam kardus itu ada emak kucing lagi netein anak-anaknya. Apa yang anda lakukan coba habis itu? Anda langsung datang ke kardus itu dan anda iklankan, al-i'lan gitu apa? Apa anda i'lan itu kan apa? Anda beritahukan. Anda pakai bahasa kucing seingat anda waktu itu. Pakai bahasa kucing. Tapi hati anda itu berbicara dengan bahasa anda. Anda bisa meow gitu kan? Kucing itu tanggap tuh emaknya. Dia langsung bangkit, meninggalkan anak-anaknya seperti nanya, ada apa mas? Ada apa mas? Ya. Waktu itu anak belum menjadi ustadz, jadi masih dipanggil mas kayaknya. Ya. Maka kemudian kucing itu anak ajak meow, ada pakai bahasa meow semua anak lah. Nah, kucing itu ikuti, dikiranya anak nggak tahu dah dia ngerti apa enggak bahasa hati anak. Mungkin dia malah ngiranya jangan makanan gitu kan ya. Tapi dia ngikutin anak dan kemudian anak hadapkan dia ke anak kucing yang lagi kayak gini-gini tuh. Ya. Dia langsung melihat apa reaksi kucing tersebut. Langsung kucing itu langsung teriak-teriak, meow gitu kayak miranya, anak siapa nih? Mau kayak gini loh gitu. Anak siapa nih gitu. Ya, kayak seolah-olah gitu ya, Anda nggak tahu bahasa dia. Waktu itu nggak ada Google Translate untuk bahasa kucing. Sampai sekarang belum ada belum. Nah, itu dia langsung itu, dan apa yang terjadi ya kawan? Dibawa itu biasaan digigit ini ya. Digigit kemudian dia bersamakan dengan anak-anaknya di kardus tersebut. Allahu Akbar. Ini siapa yang menjadikan seperti ini gitu loh. Mempertemukan anak dengan anak kucing tersebut dan menggerakkan hati anak untuk membahasakan kucing pada induk kucing, dan kemudian dijepit ininya dan dibawa ke kardus tersebut. Dan Allah alam itu tahun berapa, udah lama. Pasti udah mati itu, semua kucing udah mati karena umurnya kan nggak sampai segitu. Nggak sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, siapa yang membuat seperti itu? Allah Ar-Rahman. Allah merahmati kucing kecil ini. Terserah Allah nggak mau merahmati dia. Kataba ala nafsihi rahmah, sifat zatih Allah. Allah melazimkan pada dirinya apa? Sifat rahmat. Tapi kalau Allah merahmati, berbuat merahmati, itu sifat fi'liyah. Terserah Allah siapa yang dirahmati. Ya, ini di antara konsekuensi dari sifat fi'liyah Allah, dirahmati ini anak kucing ini, luar biasa. Ya. Sementara mungkin ada anak-anak kucing lainnya yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah rahmati dari segi apa? Nafasnya, makanannya, walaupun punya penyakit kucing tersebut. Gitu ya, kawan. Ya. Maka perhatikan dalam masalah ini saja kita dapat tazkiyatun nufus dengan setinggi-tingginya tazkiyatun nufus. Karena enggak ada tazkiyatun nufus yang betul-betul murni kecuali dengan tauhid. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, sampai situ bukan kita tadi? Nah. Hah? Wa min adillatis sunnah sekarang ya. Ayo dilanjutkan. Assalamualaikum. Wa qala wa min adillatis sunnah ma rawahu al-Khallal fi kitab as-sunnah bisnadin sahihin ala syartil Bukhari an Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma faraghallahu min khalqihi istawa ala arsyih. Baik. Nah, ini hadis istawa ala arsyih lamma faraghallahu min khalqihi. Ketika Allah selesai
dari segi penciptaan, selesai penciptaan, maka Allah beristiwa di atas arsy. Ini seperti menguatkan pendapat yang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila sama gitu. Seolah-olah menguatkan pendapat kedua. Ya, lanjut. Waqala asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani innahu madhkurun fi kulli kitabin anzalahu Allahu ala kulli nabiyyin. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang imam, seorang ulama Hanbali, ya, menyebutkan bahwasanya hal tersebut istawa Allah Ta'ala di atas arsy itu tersebutkan dalam kitab-kitab yang pernah Allah turunkan di seluruh nabi-nabi. Berarti kesepakatan seluruh kitab sebenarnya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi beliau ini kalau dari orang-orang sufi cuma diambil dari segi sufinya dan juga itu pun dilebih-lebihkan gitu loh. Ya Allah ya. Lanjut. Waqad ajma'a ahlus sunnah ala anna Allah Ta'ala fawqa 'arsyihi wa lam yakul ahadun minhum innahu laysa 'alal 'arsy wa la yumkinu li ahadin an yankula 'anhum dzalika la nassan wa la zahiran. Ahlus sunnah berijma' bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy. Dan tidak ada seorang pun di antara ahlus sunnah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak di atas arsy. Dan tidak mungkin juga seseorang untuk menukil hal tersebut dari ahlus sunnah, dari salaf, baik secara nas maupun secara lafal yang maknanya menunjukkan bahwasanya Allah tidak di atas arsy. Enggak ada. Maka ijma' khalas. Kita udah sepakat seperti itu khalas. Sekarang tinggal ahlul bid'ah yang mereka berusaha ngotak-ngatik dan meracuni pemikiran kaum muslimin. Begitu. Baik, ada pertanyaan Alwi? Pertanyaan. di handphone, di grup. Hah? Ada. Fadhol. Itu nggak ketemu di HP itu? Belum masuk, Ustaz. Belum masuk. Paketannya habis sih, Ustaz. Ngomong sama anak. Kalau antum kurang pulsa, kurang apa, ngomong sama anak. Ngomong aja. Talkis. Pertanyaan dari Bang Dito. Hah? Bang Dito ya? Hah? Bang Jito. Digito gitu. Digito. Iya. Ya siapalah namanya, hamba Allah ya. Afwan Ustaz, bagaimana bersikap yang seharusnya terkait uzur bil jahal? Masalah kafirnya pelaku syirik akbar karena masalah ini sesungguhnya masih berseliweran di kalangan penuntut ilmu. Jazakallahu khairan. Baik. Kenapa masalah ini berseliweran di kalangan penuntut ilmu? Karena diramaikan. Apakah masalah ini masalah ilmiah? Iya, ini masalah ilmiah. Tapi apakah masalah ini memang betul-betul maksudnya ilmiah? Enggak. Jadi bedakan antara materi dengan maksud. Ya. Antara materi yang memang ilmiah dengan tendensi yang memang itu bukan ilmiah. Apa maksud Anda? Kalau kita melihat masalah ini diributkan di media sosial atau di pengajian? Media sosial toan. Iya. Coba pas kita ngaji itu ada nggak kayak gini? Ada. Ini ilmiah nggak? Ilmiah betul. Ya. Kalau misalnya masalah yang kayak tadi istawa al-arsy itu bukan hanya di media sosial, tapi memang dibahas sejak zaman salaf gitu loh. Dibahas sejak zaman ulama. Taib, ribut-ribut dalam masa takfir muayyan dan mutlak. Ya, ini ribut antar tulab. Ada yang memang sudah lama belajar, alhamdulillah. Ada di antara usatidz.
Tetapi kenapa ributnya hanya di media sosial? Kenapa nggak dipertemukan? Kenapa nggak ngobrol? Baik, susah memang kalau ngobrol langsung. Apa ini masalah yang cukup sensitif? Tapi gini, yang menyatakan bahwasanya tidak ada uzur bagi pelaku kesyirikan, tidak ada uzur sama sekali, ya, apalagi di Jakarta gini, maka silahkan kafirkan orang-orang dan kafirkan orang tuanya sekalian yang suka ke kuburan mungkin atau mbahnya atau siapanya. Ya begitu. Coba praktekkan itu dan kafirkan seluruh anggota DPR dan presiden karena mereka berhukum tidak dengan hukum Allah dengan sengaja. Ya. Karena enggak menerapkan adanya uzur bil jahal. Dari Rafi jangan najis sendiri. Ya. Kalau misalnya kita nafikan uzur bil jahal secara mutlak, ya, maka kita ingin melihat contoh dari rekan-rekan yang menafikan uzur bil jahal. Sekarang contoh praktiknya langsung di media sosial, kafirkan aja orang-orang yang menurut antum tidak diberi uzur bil jahal. Dan beberapa ikhwan ini mengkafirkan beberapa orang secara sorohatan. Fulan telah kafir, fulan telah kafir. Tapi giliran orang tersebut di kursi pemerintahan nggak berani. Kenapa? Kenapa antum takut ketika berhadapan dengan pemerintahan yang memang itu lebih nggak diuzurkan lagi jahalnya? Kalau orang-orang awam ini sebenarnya, ya Allah, antum jangan kira mereka itu alim. Sebagaimana kita dulu belum kenal ngaji, belum dapat hidayah, antum telah dikatakan jangan melakukan seperti itu, tetap aja kan ngelakuin. Tapi karena apa? Belum kena. Paham sedikit tapi belum kena. Ya. Jadi seberapa sih, sampai kapan sih uzur bil jahal itu terangkat? Sampai jahalnya itu enggak diberi uzur atau sampai tidak jahil, tidak disebut jahil. Sampai fahim betul-betul, sampai betul-betul dia mubayyan permasalahan ini. Sebagian permasalahan rumit. Permasalahan bid'ah, permasalahan kesyirikan. Coba tanya orang-orang, apa yang menurut antum definisi syirik apa? Syirik itu kayak nyembah patung. Orang-orang pada bilang itu. Orang tuh malah mereka belum tentu tahu riya itu syirik, belum tentu tahu loh. Pamer itu bisa syirik, belum tentu tahu orang-orang itu. Beneran. Mereka nggak pernah dengar sih syirik asghar di khutbah, tapi nggak tahu apa itu syirik asghar. Dengar jelas dengar, tapi nggak paham karena emang koneksinya kurang, nggak paham. Dan mungkin itu dulu kita seperti itu, ikhwan. Kemudian sebagian orang meminum dari kendi yang bersihkan di kendi di kuburan bersihkan air, dan kalau dari kendi tersebut dia akan apa? Dia akan jadi sakti atau dia mungkin akan diberkati. Ini kan bisa syirik asghar, menisbatkan suatu hal yang tidak ada nyambungnya. Kalau dia berpendapat bahwa itu dari kendi tersebut, ya bukan dari Allah, maka syirik akbar. Tapi banyak orang seperti ini ngerti nggak masalah kayak gini bahwa itu syirik? Karena diajari oleh kiai mereka kayak gitu susah. Lihat orang-orang Jawa di zamannya 10 tahun tahun 90 80 dan apalagi dulu-dulu zaman-zaman PKI dan seterusnya. Rata-rata orang-orang Jawa ketika itu kalau belajar agama dibekali apa, ikhwan? Jimat. Taib, kafirin tuh mbah-mbah ente itu. Kalau meninggal jangan sholatin, coba. Berani nggak? Nggak berani prakteknya. Jadi kita butuh, kalau emang itu masalah ilmiah, ente nggak memberi udzur sama sekali, ya maka kholas, kafirin aja mbahnya. Pas meninggal jangan sholatin, dan mungkin seru orang-orang untuk jangan sholatin karena apa? Karena dia musyrik mbahnya ini. Berani nggak kayak gitu? Jangan hanya berani garang di medsos untuk membantah Ahlussunnah yang menerapkan adanya udzur bil jahal karena rahmatnya mereka dan karena kehati-hatian juga, gitu. Dan ini masalah bahaya. Orang-orang Khawarij dan Neo Khawarij mereka sedang berusaha menunggangi rekan-rekan kita yang semangat untuk menafikan udzur bil jahal ini. Ketika kalau orang menafikan udzur bil jahal ini betul-betul nanti banyak orang seperti ini, maka pasti dekatnya akan bersama orang-orang yang anti dengan Salafi dan juga orang-orang Khawarij bakal bersatu itu, yakin. Dan itu nampak sekali seperti itu. Ya. Ana sendiri sangat jarang membahas masalah ini di media sosial. Tapi jangan kira Anda nggak melihat. Anda memperhatikan dan Anda mengamati beberapa individu tersebut tanpa Anda mau sebut nama-namanya. Ya, baik yang sebenarnya menafikan udzur bil jahal dan mungkin punya syawahid dari aqwal ulama
untuk menguatkan pendapatnya yang juga bisa dibantah sebenarnya, tapi disembunyikan sekarang. Itu ada beberapa individu seperti itu dari kalangan asatidzah atau tulab. Disembunyikan. Sebenarnya dia menafikan udzur bil jahal. Tapi melihat bahwasanya power ikhwan-ikhwan yang menafikan udzur bil jahal ini masih lemah, maka disembunyikan. Ada yang seperti itu. Ya. Maka ikhwah sekalian, antum lihat realita Indonesia. Betul banyak orang pintar, tapi urusan agama mereka lebih jahil daripada orang SD. Ya. Hati-hati dalam mengkafirkan. Kalaupun antum salah dalam menganggap orang Islam, itu masih lebih ringan dibandingkan antum salah dalam mengkafirkan. Tapi metode mereka sebaliknya. Kalau antum salah dalam menganggap orang lain Islam, itu lebih buruk daripada antum salah dalam mengkafirkan. Paham gak maksudnya? Misalnya anda menganggap orang ini Islam, ternyata kafir. Ya. Itu salah. Itu lebih buruk salahnya daripada menganggap orang ini kafir padahal dia Islam. Ngerti gak? Kita langsung katakan murtad dia, musyrik dia. Ya. Hati-hati, apalagi kalau ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang menjabat sebagai ulil amri. Maka lebih berhati-hati lagi. Pertama, antum sedang mensifati orang yang kalau antum salah mensifatinya, fitnah bisa bergejolak. Hati-hati. Ya. Jadi harus betul-betul kita lihat materi-materi berseliweran di antara tulabul ilm. Tulabul ilm mana? Medsos. Dan medsos rata-rata bukan tulabul ilm. Tulabul fitan kebanyakan mereka. Cuman masalah fitnah doang ngomong. Kalau ada khilafiyah ini baru mereka angkat suara. Giliran masalah ilmiah betul-betul nggak mau ikutan. Jadi kalau berseliweran di antara penuntut ilmu, anda nggak setuju. Iya penuntut ilmu mana? Penuntut ilmu medsos. Tapi kalau antum lihat di pesantren-pesantren, ribut gak masalah ini? Nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah ini. Maksudnya masalah takfir muayyan mungkin takfir muayyan dipelajari, tapi nggak sampai masalah ribut-ribut, nggak ada. Berarti ini apa? Bukan betul-betul antar penuntut ilmu murni, melainkan ada kubu-kubu yang memang mungkin tendensius dan seterusnya. Maka antum ketika melihat hal tersebut, ketika ada perselisihan di dunia maya yang antum tidak pernah kok melihatnya di dunia nyata, biasa-biasa aja, itu menunjukkan ini bukan murni ilmiah. Tetapi sudah baperiyah di sini, ada sesuatu di sini. Baperiyah. Iya. Ya begitu. Ya. Allahu a'lam. Ya, itu pertanyaan bagus sebenarnya. Cuman nasihat ana ikhwan, belajar aja. Sebagian asatidzah mereka tidak membuka kelas, tidak membuka artikel atau tulisan yang panjang mengenai takfir muayyan. Kenapa? Karena sebagaimana Muadz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ditanya oleh Nabi hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah. Afala ubashirun nas ya Rasulullah? Saya kasih tahu orang boleh enggak? La tubashirun fayattakilu. Jangan. Takutnya mereka apa? Apa takutnya mereka apa? Nanti meremehkan masalah ini. Nah, begitu juga dalam masalah takfir muayyan, kadang-kadang itu bahasan buat orang-orang khusus saja. Karena kalau dibuka untuk awam begitu saja, awam bisa salah tafsir. Bisa salah paham. Dan bisa terjuluk fitnah jadinya. Begitu. Makanya asatidzah emang enggak tahu? Tahu. Taib. Asli tahu enggak menteri agama seperti apa? Tahu enggak rata-rata asatidzah kita? Tahu. Jangan kira enggak baca berita. Jangan kira kita enggak ngumpul. Jangan kita enggak punya grup WhatsApp. Tahu. Tapi kenapa asatidzah enggak menyuarakan? Karena kepentingan umat saat ini itu bukan di situnya. Buat kita mengkafirkan, enggak. Kalaupun kita anggap fulan-fulan ini kafir, kita lihat juga apakah pas ana ceploskan kalimat takfir ini muayyan di ranah publik. Kira-kira pas apa enggak? Kalau ternyata mafsadat yang lebih besar, khalas, jangan. Hati-hati. Itu. Apalagi di masa-masa sekarang, ikhwan. Ya. Mungkin sekarang yang disebut diam itu emas. Iya. Mungkin, ya. Begitu. Diam menuntut ilmu beribadah itu jauh lebih baik sekarang, ikhwan. Ini kan hari ini kan lagi ada bakal demo besar-besar bukan? Iya.
Antum diam lebih baik, wallahi antum diam lebih baik. Baik diam dari segi gerakan atau diam dari segi lisan, wallahi lebih baik sekarang. Ya boleh antum mengetahui hal tersebut terjadi karena kita harus tahu ya namanya perkembangan kehidupan. Tapi khalas antum diam aja khalas. Lebih selamat dan lebih ringan bebannya di akhirat. Ya mau salahin siapa sekarang ikhwan? Ya kalaupun antum ngobrol sama tulabul ilm aja lah yang paham masalah ini. Adapun di publik di media sosial enggak usah. Ya begitu. Ya wallahu a'lam. Kita lanjut ke Sunan Nasa'i. Tapi udah jam segini ikhwan. Sunan Abi Dawud. Ayo. Iqraran bihi wa tauhid.